Ini ada yang beri tanggapan, nggak ada dalam Alkitab terjemahan, tapi kalau di aslinya, dalam teks aslinya ada. Nah, ini mengenai Muhammad di Alkitab. Saudara harus tahu ya, terjemahan itu dari Alkitab itu diambil ya dari aslinya. Jadi dari mushaf Alkitab itu diterjemahkan. Jadi seharusnya kalau ada di aslinya, di terjemahannya juga ada. Cuman gini, kenapa terjemahan itu kadang-kadang dalam tanda kutip ya beda dengan aslinya? Bukan beda meaningnya, bukan beda artinya. Justru untuk mempertahankan suatu arti, akhirnya harus diterjemahkan agak beda. Misalnya contoh, zaman dulu orang bilang gelas itu udah pasti maksudnya dari kaca, karena dulu belum ada gelas plastik. Tapi sekarang orang bilang gelas, kalau kita mau bilang yang kita maksud adalah gelas kaca, kita harus bilang dengan jelas gelas kaca, gelas plastik, gelas kertas. Gitu. Jadi demikian juga dalam terjemahan Alkitab dari mushafnya. Itu ada perbedaannya bukan untuk mengkaburkan arti, tapi justru untuk memperjelas maksud dari mushafnya itu. Nah, ini harus dibedakan antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau Alkitab memang yang diperbanyak itu adalah terjemahannya. Disesuaikan dengan bahasa lokal tanpa menghilangkan artinya. Jadi aslinya itu ada kodeks, misalkan kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus gitu kan. Itu ada semua tapi nggak diperbanyak. Yang diperbanyak adalah terjemahannya. Itu sesuai dengan di mana negaranya berada, bahasa negaranya. Kalau Al-Quran kan yang diperbanyak mushafnya. Zaman sekarang aja ada terjemahan, dulu-dulu kayaknya nggak ada terjemahannya. Nah, itulah yang membuat perbedaan antara memandang Alkitab dan memandang Al-Quran. Kalau Al-Quran mementingkan tulisan Arab asli, meskipun mungkin yang baca nggak ngerti. Tapi kalau itu Al-Quran, kalau Alkitab nggak penting itu tulisan Yunani, Ibrani. Yang penting orang ngerti artinya.